Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Firdaus sebagai dosen pembimbing mata kuliah rangkaian perangkat lunak, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Binda Laila Anggunsari sebagai moderator dan beberapa anggota dari kelompok 2 yang terdiri atas Putri Sobiro Utami, Sri Wahyuni, Rani Febrianti, Agil Anjas, Reza Fadil, Adi Trihusodo, M. Iqbal, dan yang terakhir adalah Londa Aramando. Kali ini kelompok 2 akan melakukan presentasi mengenai architectural design a recommended approach. Dan sub-bab yang akan kami bahas terdiri atas software arsitektur, agility and arsitektur, arsitektur style, arsitektur consideration, architectural design, assessing alternative arsitektur design, dan yang terakhir adalah summary. Untuk materi mengenai software arsitektur akan dijelaskan oleh Saudari Putri Sobiro. Kepada Putri Sobiro dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada slide ini saya akan menjelaskan istilah dari arsitektur perangkat lunak serta mengapa pentingnya arsitektur perangkat lunak itu sendiri. Untuk istilah ini, arsitektur perangkat lunak memiliki banyak istilah. Istilah yang pertama yaitu cara di mana berbagai komponen bangunan terinterbentuk satu kesatuan yang kohesif. Istilah yang kedua yaitu cara bangunan menyesuaikan dengan lingkungannya dan menyatu dengan bangunan lain di sekitarnya. Untuk istilah yang ketiga yaitu sejauh mana bangunan memenuhi tujuan yang dinyatakan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya. Untuk istilah selanjutnya yaitu nuansa estetis dari struktur, dampak visual bangunan, dan cara tekstur, warna, dan bahan digabungkan untuk menciptakan fasad eksternal dan lingkungan hidup internal. Untuk istilah selanjutnya yaitu detail kecil, desain perlengkapan pencahayaan, jenis lantai, penempatan hiasan dinding, daftarnya hampir tidak ada habisnya. Dan yang terakhir yaitu adalah seni. Representasi arsitektur perangkat lunak bukanlah produk operasional. Sebaliknya, ini adalah representasi yang memungkinkan untuk menganalisis efektivitas desain dalam memenuhi persyaratan yang dinyatakan, mempertimbangkan alternatif arsitektur pada tahap ketika membuat perubahan desain masih relatif mudah, dan mengurangi resiko berhubungan dengan pembuatan perangkat lunak. Selanjutnya yaitu mengapa arsitektur itu sendiri penting. Menurut Bas dan rekan-rekannya, mereka mengidentifikasi 3 alasan utama mengapa arsitektur perangkat lunak itu penting. Untuk alasan yang pertama yaitu arsitektur perangkat lunak menyediakan representasi yang memfasilitasi komunikasi di antara semua pemangku kepentingan. Yang kedua, arsitektur menyoroti keputusan desain awal yang akan berdampak besar pada semua pekerjaan rekayasa perangkat lunak berikutnya. Dan untuk alasan terakhir yaitu arsitektur merupakan model yang relatif kecil tentang bagaimana komponen sistem terstruktur dan bekerja sama. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Putri Sobiro. Selanjutnya untuk pembahasan mengenai agility and arsitektur akan dijelaskan oleh Saudari Sri Wahyuni. Kepada Sri Wahyuni, persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini agility dan arsitektur menggunakan teknik yang disebut storyboard. Arsitektur memberikan kontribusi cerita pengguna arsitektur untuk proyek dan bekerja dengan pemilik produk untuk memprioritaskan cerita arsitektur dengan cerita pengguna bisnis seperti sprint atau unit kerja direncanakan. Di mana arsitektur bekerja dengan tim selama sprint untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang berkembang terus menunjukkan kualitas arsitektur yang tinggi, seperti yang ditentukan oleh persyaratan produk yang tidak berfungsi. Jika kualitasnya tinggi, tim dibiarkan sendiri dan melanjutkan pengembangannya sendiri. Jika tidak, arsitektur bergabung dengan tim selama sprint. Di sini, setelah sprint selesai, arsitek meninjau prototipe
untuk kualitas sebelum tim menyajikannya kepada pemangku kepentingan dalam tinjauan sprint formal. Kemudian, Responsibility Driven Architecture atau yang disingkat dengan RDA adalah proses yang berfokus pada kapan, bagaimana, dan siapa yang harus membuat keputusan arsitektural pada tim proyek. Di sini pendekatan ini juga menekankan peran arsitek sebagai pelayan pimpinan daripada pembuat keputusan otokratis dan konsisten dengan filosofi Tangkas. Arsitek bertindak sebagai fasilitator dan berfokus pada bagaimana tim mengembangkan bekerja untuk mengakomodasi masalah non-teknis pemangku kepentingan, misalnya bisnis, keamanan, dan kegunaan. Selanjutnya, tim Tangkas biasanya memiliki kebebasan untuk melakukan perubahan sistem saat persyaratan baru muncul. Arsitek ingin memastikan bahwa bagian penting dan arsitektur dipertimbangkan dengan cermat dan pengembang telah berkonsultasi dengan pemangku kepentingannya yang sesuai. Kedua masalah tersebut dapat dipenuhi dengan memanfaatkan praktik yang disebut persetujuan progresif, di mana produk yang berkembang didokumentasikan dan disetujui saat setiap jenis prototipe yang berurutan diselesaikan. Kemudian, menggunakan proses yang kompatibel dengan filosofi Tangkas, memberikan persetujuan yang dapat diverifikasi untuk reguler dan auditor tanpa mencegah tim Tangkas yang diberdayakan untuk membuat keputusan secara urusan yang diperlukan. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sri Wahyuni. Selanjutnya, pembahasan mengenai gaya arsitektur akan dijelaskan oleh Saudari Rani. Kepada Rani dipersilakan. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu tentang gaya arsitektur. Taksonomi singkat gaya arsitektur. Arsitektur berpusat data. Sebuah penyimpanan data, misalnya file database, berada di pusat arsitektur ini dan sering diakses oleh komponen lain yang memperbarui, menambah, menghapus, atau mengubah data di dalam penyimpanan. Data flow arsitektur ini diterapkan ketika data input ditransformasikan melalui serangkaian komponen komputasi atau manipulatif menjadi dua output. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Rani. Selanjutnya, penjelasan mengenai UML Communication Diagram akan dijelaskan oleh Saudara Agil. Kepada Agil dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya tentang UML Communication Diagram, seperti yang kita lihat pada use case di samping, dapat kita simpulkan sendiri bahwa arsitektur berorientasi objek, komponen sistem merangkum data dan operasi yang harus diterapkan untuk memanipulasi data. Komunikasi dan koordinasi antar komponen dilakukan melalui message passing. Pada gambar di samping, berisi data diagram komunikasi UML yang menunjukkan pesan yang lewat untuk bagian login dari sistem yang diimplementasikan menggunakan arsitektur berorientasi objek. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya pembahasan materi mengenai arsitektur consideration akan dijelaskan oleh Saudara Reza. Kepada Saudara Reza dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya, arsitektur consideration. Brusman dan Henry, BUS 10A, BUS 10B, menyarankan beberapa pertimbangan arsitektur yang dapat memberikan panduan kepada insinyur perangkat lunak saat keputusan arsitektur dibuat. Ekonomi, perangkat lunak terbaik tidak berantakan dan bergantung pada abstraksi untuk mengurangi detail yang tidak perlu. Visibilitas, saat model desain dibuat, keputusan arsitektur dan alasan mereka harus jelas bagi insinyur perangkat lunak yang memeriksa model nanti. Spasi, pemisahan perhatian dalam desain kadang-kadang disebut sebagai spasi. Simetris,
Simetris arsitektur menyiratkan bahwa suatu sistem konsisten dan seimbang dalam atributnya. Munculnya perilaku dan kontrol yang muncul dan terorganisir sendiri seringkali merupakan kunci untuk menciptakan arsitektur perangkat lunak yang skalabel, efisien, dan ekonomis. Baiklah, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Reza. Selanjutnya materi mengenai keputusan arsitektur dan desain arsitektural akan dijelaskan oleh Saudara Adi. Kepada Saudara Adi dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu tentang keputusan arsitektur. Keputusan tentang sistem mengidentifikasi masalah desain utama dan alasan dibaliknya solusi arsitektur yang dipilih. Keputusan arsitektur sistem mencakup organisasi sistem, perangkat lunak, pemilihan elemen struktural, dan antarmuka. Mereka seperti yang ditentukan oleh kolaborasi yang dimaksudkan, dan komposisi elemen-elemen ini menjadi subsistem yang semakin besar. Secara umum, praktik arsitektur perangkat lunak berfokus pada tampilan arsitektur yang mewakili dan mendokumentasikan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan. Namun, di kemudian untuk mendefinisikan pandangan keputusan yang melintasi beberapa pandangan. Selanjutnya. Selanjutnya, architectural design. Saat desain arsitektur dimulai, konteks harus diterapkan. Untuk mencapai hal ini, entitas eksternal, misalnya sistem lain, perangkat orang, yang berinteraksi dengan perangkat dari model persyaratan. Pola-pola dasar pada arketipe berikut, yaitu node, mewakili kumpulan elemen input dan output yang kohesif dari fungsi keamanan rumah. Selanjutnya, detektor, yaitu sebuah abstraksi yang mencakup semua peralatan penginderaan yang memasukkan informasi dalam sistem target. Dan indikator adalah sebuah abstraksi yang mewakili semua mekanisme, misalnya sirene, alarm, lampu berkedip, bel, untuk menunjukkan kondisi alam yang terjadi. Lalu pengontrol. Pengontrol sebuah abstraksi yang menggambarkan mekanisme yang memungkinkan mempresentasikan atau melucuti sebuah node. Masing-masing artipe ini digambarkan menggunakan notasi UML seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya materi mengenai kegiatan menilai desain arsitektur alternatif akan dijelaskan oleh Saudara Iqbal. Kepada Iqbal dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai menilai desain arsitektur alternatif. Sesuai Software Engineering Institute atau SEI telah mengembangkan metode analisis trade-off arsitektur atau yang disingkat ATAM yang menetapkan proses evaluasi berulang untuk arsitektur perangkat lunak. Kegiatan analisis desain berikut dilakukan secara berulang. Yang pertama, kumpulan skenario, kemudian dilanjutkan dengan mendapatkan persyaratan kendala dan deskripsi lingkungan. Kemudian yang ketiga, jelaskan gaya dan pola arsitektur yang telah dipilih untuk mengatasi skenario dari persyaratan. Kemudian yang keempat, mengevaluasi atribut kualitas dengan mempertimbangkan setiap atribut secara terpisah. Dan yang kelima, mengidentifikasi kepekaan atribut kualitas terhadap berbagai atribut arsitektural atau gaya arsitektur tertentu. Dan yang terakhir, yang keenam, dalam mengkritik arsitektur kandidat menggunakan sensitivitas analisis yang dilakukan pada langkah 5. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Iqbal. Selanjutnya, dari pemaparan dan pembahasan mengenai architectural design a recommended approach, kami dapat menarik beberapa kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudara Londa. Kepada Londa, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak, moderator. Baik, kesimpulan. Secara umum, desain arsitektur dicapai dengan menggunakan 4
langkah berbeda. Pertama, sistem harus direpresentasikan dalam konteks. Artinya, perancangan harus mendefinisikan entitas eksternal yang berinteraksi dengan perangkat lunak dan sifat interaksi. Setelah konteks ditentukan, perancangan harus mengidentifikasi suatu set abstrak tingkat atas yang disebut archetype yang mewakili elemen penting dari perilaku atau fungsi sistem. Setelah abstrak didefinisikan, desain mulai bergerak lebih dekat ke domain implementasi. Komponen diidentifikasi dan direpresentasikan dalam konteks arsitektur yang mendukungnya. Dan pada akhirnya, instansiasi spesifik dari arsitektur dikembangkan untuk membuktikan desain dalam konteks dunia nyata. Sekian, terima kasih. Kepada Bapak Firdaus serta teman-teman yang telah menyaksikan video kami, tadi adalah sedikit kesimpulan dari kelompok kami. Mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.